Kebijakan Jenderal William Daedalus dan Thomas Stamford Raffles. Jenderal William Daedalus, dijuluki si tangan besi, lahir pada 21 Oktober 1762, adalah seorang politikus dan jenderal Belanda. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Louis Napoleon mengirim Herman Willem Daedalus untuk menjadi gubernur jenderal di Jawa yang bertugas mempertahankan kekuasaan Jawa dari Inggris. Di sisi lain, Daedalus juga ditugaskan untuk memperbaiki pertahanan dan administrasi pasca runtuhnya VOC. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Daedalus menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan Daedalus adalah pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Lalu pada bidang pertahanan, Daedalus membangun pangkalan angkatan laut di pelabuhan Anyer dan Ujung Kulon, serta membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang, dan membangun benteng pertahanan. Pada bidang sosial dan ekonomi, Daedalus menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta, serta melaksanakan kerja rodi dan diterapkan sistem hukum model Eropa. Pada bidang pemerintahan, Daedalus membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan, serta menunjuk para bupati tanpa konsultasi kepada raja, dan merubah sistem pemerintahan tradisional menjadi modern. Itulah beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Daedalus. Ada pula Thomas Stamford Raffles. Sir Thomas Stamford Bingley Raffles VRS adalah seorang negarawan Britania, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan Letnan Gubernur Jenderal Bengkulu, yang sangat terkenal karena mampu membawa pendirian Malaysia dan Singapura yang lebih maju dan modern. Ada pula peninggalan Thomas Stamford Raffles. Yang pertama adalah bunga Rafflesia arnoldi. Raffles merupakan pemimpin yang memiliki ketertarikan dalam bidang ilmu pengetahuan. Sewaktu melakukan ekspedisi pada tahun 188, Raffles menemukan sebuah bunga unik di hutan tropis Sumatera. Bunga unik dan langka tersebut kemudian dinamai Rafflesia arnoldi. Ada pula kebun raya Bogor. Salah satu peninggalan Raffles di bidang ilmu pengetahuan adalah kebun raya Bogor. Raffles berniat untuk mengembangkan halaman istana Bogor menjadi kebun yang cantik dan indah. Dia berhasil mewujudkan keinginannya. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya kebun raya Bogor. Itulah peninggalan Thomas Stamford. Ada pula kebijakan Thomas. Pada bidang politik, Thomas mengubah pemerintahan menjadi bercorak ke barat-baratan. Pada bidang ekonomi, Thomas menetapkan sistem sewa tanah, serta melakukan monopoli garam dan peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Pada bidang ilmu pengetahuan, Thomas menulis buku berjudul History of Java, serta melakukan banyak penelitian. Itulah kebijakan dari Thomas Stamford. Dengan guru pembimbing kami, Ibu Butet Amnawati, dan kelompok kami dengan ketuanya, Muhammad Zikri dan timnya, Kristianus Halu, Safitri Citra Kirana, Muhammad Rizky, Rehan Pradityo, Rian Fikri Tupail. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.